Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala awwali qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja kita selesai sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berdiskusi malam hari ini untuk menambah wawasan keilmuan kita atau merefresh ingatan ilmu agama kita. Beberapa hari yang lalu kita bermuzakarah diskusi tentang kewajiban suami pada istri, dan malam ini kita diskusikan tentang kewajiban suami dan istri, kemudian kewajiban istri kepada suami. Jadi kewajiban suami itu hak istri, kewajiban istri adalah hak daripada suami. Beberapa kewajiban suami, yang pertama adalah dia wajib memberikan mahar atau mas kawin. Jadi dalilnya pada surah An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im min nafsan faquluha ni'am mari'ah. Jadi ini dalil tentang bahwa mahar itu wajib diberikan kepada istri. Walaupun mungkin kadang ada kita temukan perkawinan atau pernikahan itu maharnya tidak cash alias berutang, ya. Itu tetap wajib dibayar, ya. Perkara nanti istri mengikhlaskan, ya bergantung musyawarah kedua belah pihak. Jadi apa sih isi kandungan ayat yang kita baca tadi, watun nisa tersebut? Jadi kandungannya ada 3 secara umum. Yang pertama adalah suami itu wajib memberikan mahar atau mas kawin sebagai bentuk atau tanda hormat. Kemudian yang kedua sebagai bukti ikatan pernikahan. Makanya sering kita saksikan di acara pernikahan itu, karena mahar itu adalah sebagai bukti ikatan pernikahan, itu banyak yang minta mas kawin berupa cincin, ya, cincin, sebuah cincin, entah 1-2 gram, 5 gram dan sebagainya. Cuma yang masih kita melaksanakan sekarang ini, kadang di acara pernikahan jamaah ini sebenarnya tidak usah kita lakukan.
kok suami istri saling memasangkan cincin, sedangkan yang dipasang itu emas. Jadi suami masang cincin ke istri, istri masang ke suami. Dan saya tanya, apa emas? Emas. Padahal laki-laki tidak boleh pakai emas. Kalaupun mungkin dirindukan acara itu, saling memasukkan cincin, yang tidak usah lemas. Ya, besi, perak, aluminium, jangan emas. Dikasih petugas saja emasnya, biar kita tidak salah di agama itu ya. Itu kadang masih ada, itu masih apa? Ya Pak? Iya. Dan ini juga yang masih dianggap biasa, tapi itu tidak biasa dan tidak boleh. Pernikahannya belum terjadi jamaah, belum ada ijab kabul, tapi di fotonya saling peluk. Ini bukan cerita, kita saksikan langsung, ya, saling pegang tangan, gandengan, ada juga saling apa, suapin. Padahal belum apa, itu dianggap biasa. Makanya kita berpikir ke depan 5 tahun 10 tahun ini akan semakin panjang proses nikah itu. Sekarang diproses apa rana penyerahan mahar, pakai namanya itu kok ada saja, apalagi kadang-kadang kita bukan orang Jawa kok ada istilah sungkeman, padahal bukan orang Jawa. Sungkeman loh, ini kan dengan sasa nih kok sungkeman. Nah, kadang itu ya kita kayaknya nggak paham. Iya, itu yang tidak bagus ikut-ikutan. Yang tidak bagus ya, jangan ikut-ikutan ya. Tolong ini kalau perempuan punya anak, nanti itu fotonya kalaupun mau besar-besaran silahkan, tanda syukur itu kan, tapi jangan bergandengan, terpisah lah gitu, karena belum sah kan. Berikutnya, kandungan yang kedua adalah mahar itu hak siapa? Apakah hak wali, hak istri, atau hak ibu, atau keluarga yang lain? Jadi perlu kita tegaskan jemaah, mahar itu hak istri, walaupun wali boleh menentukan. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, dulu itu kan ada seorang wali sudah jadi mas kawinnya uang 200.000 rupiah plus seperangkat pakaian sholat. Lagu dia melek apa melenda? Melengku segelas air putih barang motek gedang anu. Mundia nino dia kumeli nikah anakku, karena anaknya masih gadis. Ya boleh saja, kalau begitu kasih aja ini apa uangnya ke petugas. Saya bilang dedek sudah full, jadi segelas air dengan motek gedang. Saya tanya, apa sih tujuan dia minta motek gedang? Aduh dedek dia perlu tahu kuku nama. Itu aneh-aneh saja ya, aneh. Tapi intinya jamaah, mahar itu, mas kawin itu untuk istri, hak istri itu. Kalau berutang wajib dibayar itu, atau kredit 3 bulan misalnya atau setahun. Nah, ada pernah peristiwa niki lucu jamaah di Lombok Barat. Jadi kita nikah di tempat perempuan, udah puluhan tahun niki peristiwanya. Pokoknya Lombok Barat. Kita berangkat zuhur, ya, sampai di sana pas asar. Masjid sedang tarhim, salatu wassalamu alaik. Menangan aja, sholat dulu baru kita hadiri pernikahan. Sholat asar di musola kalau tidak salah waktu itu, ya. Selesai sholat kita kembali ke rumah pengantin si perempuan, karena adat mereka di sana harus nikah di tempat perempuan. Nah, sebenarnya Islam tuh begitu dia. Cuma kita di sini adat apa? Merari itu ya, sehingga dilarikan dulu baru. Sebenarnya Islam itu kita nikahnya di tempat perempuan. Kalau sudah sah dibawa silakan. Nah, lama kita nunggu sampai 3:30 belum datang walinya.
sampai jam 5 belum datang walinya, padahal dari sana dia. Hanya disuruh utusan lah, kalau tidak salah RT atau apa itu disuruh. Ternyata walinya masih di sawah, yang kena ngawis walina. Nah jadi kan orang sudah lama nunggu, sudah jam dia tahu biar anak nikah, jemput walina ante yang ringga juga, ringga rebu niki liwat oleh jurun tu niki. Akhirnya apa yang terjadi niki jamaah? Melihatku mandi, dendek mandi, ini lelah dengan nganti. Akhirnya apa? Oke, adanya dengan desa kan nikah. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya uang 500.000 rupiah. Oke, deal. Wali ngebe ya, nikah. Dibaca khutbah, kemudian nasihat sekedarnya, kemudian ijab kabul. Yang tempat lucunya jamaah, pada saat ijab kabul bahasa sasa ini kimun bahasa saja. Misalnya karena Saifuddin, aku nikah anta kenca anakku, mas kawina kepeng 500.000 rupiah, kertas. Kaget kita, kenapa di kalimat kertasnya itu kok tinggi suaranya. Jadi Saifuddin, aku nikah anta kenca anakku, misalnya Maryam, mas kawina 500.000 rupiah, kertas. Karena kertas, karena uangnya semuanya kertas. Sehingga kita dapat pemahaman badaiku menelogam di para ilmuwan pakis salah kaulin takun alamah. Kalau kita kias itu bahwa menelogam misalnya dengan mas kawin 500.000 logam gitu kan, atau mencampur mas kawina pepeng 500.000 rupiah, kertas logam gitu. Itu tradisi di sana. Oke lah, tidak kita salahkan. Wah biasa terjadi di sana. Kemudian mas kawin itu yang 500.000 itu diterima oleh apa? Calon perempuan. Nah, aman kan wah? Berdoa. Selesai berdoa, bejulu wali niki. Meta mas kawin si 500 niki kertas. Bitin anak-anak. Pun temalik kantongnya. Mas syarati mas kawin timpak wali. Jadi betul-betul tidak paham. Tidak paham. Tapi mungkin adat ya, tapi adat jangan menang daripada agama. Ya ngantongan kepeng siapa? 500 nih. Kertas, 500 kertas, temalik kantong. Nah, itu pas hampir maghrib baru selesai. Jadi ini pengalaman kita nggih, ini macam. Jadi sekali lagi jamaah, mahar mas kawin itu adalah apa? Hak, bukan hak wali atau keluarga. Nah perkara nanti kalau istri sudah menerima uang yang tadi, misalnya 500.000 jamaah, tiba-tiba istri mau memberikan suami sebagiannya, boleh nggak? Boleh. Tadi kan kita baca pakuluhu hani'am mari'a, bemunembeng situ beh kak kanjak kelam pertama nang kakak ubiang sida bakso 2 mangkok lek cawar kena beli palang dah. Oh kak boleh nggak suami menikmati? Boleh. Mana ikhlas ngerideng, padahal itu dari suami kan, tapi dikasih lagi ke apa? Ya, istri kasih ke suami. Itu boleh jamaah nggih? Boleh. Kemudian kandungan yang ketiga adalah bahwa pemberian mahar itu atau mas kawin itu sebagai bentuk kebaikan, bentuk kehangatan dan kasih sayang seorang suami kepada istri. Intinya jamaah, hukumnya apa? Wajib. Kalau ada pelungguh masih berutang sampai sekarang, bayar ya, bayar. Jadi hutang nanti itu. Nah perkara nanti istri mengikhlaskan misalnya terlalu besar maharnya, boleh itu, boleh juga. Si penting istri reda. Kemudian yang kedua memberi nafkah, itu biaya hidup. Ini kewajiban siapa?
suami kepada istri. Walaupun juga kadang istri juga punya apa? Punya pekerjaan tetap. Tetap suami wajib memberikan nafkah. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bukan cuma nafkah berupa uang, tapi pakaian juga. Itu kewajiban suami. Dalam hadis lain dijelaskan, Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Nabi bersabda, 1 dinar. 1 dinar itu uang emas ya. Kalau dirham, perak. Yang kau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau keluarkan untuk raqabah, itu budak hamba saya. Kemudian wa dinarun tasaddaqtahu ala miskin, 1 dinar engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin. 1 dinar engkau sedekahkan untuk keluargamu. A'zamuhuma ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Jadi itu lebih agung pahalanya semuanya apabila engkau memberikan nafkah kepada ala ahlika, kepada keluargamu, kepada istri atau anak. Jadi paling belik niki pahala teh jamaah memberikan nafkah kepada siapa? Istri dan anak-anak. Kemudian ketika suami memberikan nafkah kepada keluarganya, itu yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Itu nilainya sama dengan sedekah. Jadi bilang jelo tembeng senina te, bilang jelo tetanja anak te. Oke? Berarti bilang jelo te sedekah. Walaupun kadang ada kita dengar cerita, amun membeli rokok 3 bungkus bau sina. Lagu membeli yang anak bungkus sebiji dek bau. Rokok 3 bungkus, nangka surya pira sebungkus. Talang dah sebelu, cukai 22, masuk ke perusahaan 18, maka keberatan perusahaan rokok ini di Indonesia. Belian cukai ya. Ya, mahal kan surya. Makanya orang yang irit dia beli premium. Saya 10.000 nih kesimpulan. Walaupun rasanya mungkin tidak begitu seperti surya. Beli rokok untuk dirinya 3 bungkus mampu dia. Tapi anaknya beli buku, beli pulpen, tidak. Nauzubillah min. Tolong para suami, jadi perhatikan ini kewajiban kita. Kalaupun mungkin tidak bisa beli 1 lusin, ya separuhnya dulu. Kemudian yang ketiga bersabar. Kita sebagai suami harus sabar atas situasi rumah tangga kita. Kita sebagai suami sabar atas mungkin ada perilaku istri kita yang membuat kita mungkin tidak betah di rumah dan sebagainya, atau mungkin tidak pernah mendengarkan apa yang kita nasihati. Harus sabar, karena kalau tidak sabar rumah tangga bisa kacau dan hancur, dan ujung-ujungnya adalah perceraian. Yang keempat, menyediakan tempat tinggal. Ini tempat tinggal niki jamaah kewajiban siapa? Kewajiban suami kepada istri. Mumbe mudena berdua banyewa sujud. Atau nangkalwe BTN kan? Mudah kan BTN? Tapi storenya sampai berapa tahun itu? 20-an tahun. Tidak apa-apa. Ini pentingnya kita tahu tugas suami itu menyiapkan rumah jamaah. Walaupun kadang ada juga mulara balik dengan tuana, dengan nara, no kan balik dari nauina, alhamdulillah. Tapi rumah ini kewajiban siapa? Suami kepada ya. Istri orang kaya, dia diwariskan oleh orang tuanya. Apakah itu dapat Istri orang kaya terus punya rumah,
terus diajak suami tinggal di sana, apakah gugur kewajibannya? Enggak gugur, tetap, cuma masalah itu kan bisa dimusyawarahkan. Mungkin istri sudah nyaman, sementara di pegawaian ke depu balik-balik ku julu balik tersediaan kalau mendah tersediaan luar biasa. Bahasa Gandono turun teh mangan parut, turun mau teh luar biasa no kan. Bahkan kadang lemu nyong diri nah itu aja meta si empat nyong diri nah dan dia lemu. Ada juga kasus niki jamaah kalah kita dua senina lagu dia ndak pegawaian senina ada dua berdagang, luar biasa kan, luar biasa nih itu tabah yang maksudnya. Terus semua tidak dibalik dah. Luar biasa. Gimana hukumnya? Ya makanya bergantung hasil musyawarah kedua belah pihak. Kalau memang rela dapat, tapi kalau tidak rela jadi masalah kan. Akhirnya apa? Istri pertamanya udah melahirkan beberapa anak, tapi istri keduanya itu mantan pacarnya dulu. Jadi istilahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bukan cinta lama belum kelar, bersemi kembali. Tapi kawin yang kedua tidak menghasilkan anak. Itu berjalan beberapa tahun, tapi karena memang suami tidak punya tanggung jawab terhadap istri dan anak, akhirnya istri pertama nuntut di pengadilan, cerailah dia. Beberapa tahun kemudian istri kedua juga nuntut cerai. Makanya sekarang dia jadi duren. Apa duren? Duda keren. Duda keren ya. Jadi luar biasa nggih. Ini tentang rumah jamaah. Jangankan itu istri, masih istri kita. Kalau kita punya anak, istri yang kita ceraikan saja, kalau belum habis masa iddahnya, tidak boleh kita suruh pergi jamaah, tidak boleh. Masih dia berhak tinggal di rumah itu. Ini kan kita di Lombok kadang lain. Dek neman sejelo sekelam, dek man 24 jam. Suruh nasrina jauh lemari bi, jauh apa rana? Kasur bi selopuna jauh. Kasihan istri itu. Jadi tunggu dulu masa iddah. Jadi ini di Quran disebutkan dalam surah At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna tammimil ayah. Istri yang sudah kita ceraikan saja masih ada kewajiban kita memberikan dia rumah, apalagi yang tidak diceraikan. Tapi sekarang kadang kan kita itu dengan juk motor bontong, seluruh pun juk numpak barang-barang dua motor bontong darat bersisa. Begitu diinterogasi, yuk dengan pindah nih ke dengan besiang pusa, yuk kan seluruh pun bayar doang ya ini semua aja nih beli apa-apa. Habis semuanya itu. Ya itu. Ya kalau nggak salah anaknya baru 2 itu ya. Nungumpitan ngalorang ustad kan ya doang beli selepun ini, ruang TV, lemari ya doang beli semama kah? Badan nerima jari semama jana. Nah, itu. Jadi ada kita temukan hal seperti demikian jamaah. Apalagi kita masih posisi suami istri, jadi kita masih berkewajiban memberikan rumah. Jadi kalau tidak mampu ya pelan-pelan, nabung dulu lah. Minimal nyewa, kalau tidak nyewa kan sekarang ada BTN, tidak mahalannya angsurannya walaupun agak lama. Yang kelima, kewajiban suami kepada istri mempergauli istri dengan baik. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah mereka istri-istri kami itu dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Apa maksudnya? Seperti kata-kata yang santun, muntemune senina ta si bagus tepun yang, kemudian adil dalam menafkahi. Itu kalau kita punya istri lebih dari apa?
Lebih dari satu ya. Ada nggak punya istri lebih dari satu? Banyak. Iya. Di sini tidak ada ya? Ada? Ya kalau ada harus adil ya. Dendek senina si bajang doang anu dah. Situ aja. Dia doang datengina. Harus adil harinya juga. Pada telu jelo yang satu hari nanti bagi giliran. Ini. Itu makna wa asyruhun nabil ma'ruf. Kemudian menghindari hal-hal negatif. Itu seperti menyakiti, kemudian bersikap kasar. Kepada siapa? Kepada istri. Jadi jangan gara-gara kita tidak sabar, yang semula lembut berubah menjadi kasar. Sumpahnya senina. Lain sina berkemalian jana I love you. Jarang nabarit I miss you. Aku rindu padamu. Wana si besina semama jana lah. Salah segi senina, sumpahnya senina. Aduh lebulat. Lejerang, paling lejerang senina kan. Ada itu kata-kata menyakiti hati istri, jangan. Jadi kita melanggar firman Allah, apalagi sampai memukul istri sampai cedera, nauzubillah min zalik. Intinya jamaah saling melengkapi suami dan istri. Maka makna luasnya adalah istri kita jadikan sebagai teman, istri kita jadikan sebagai sahabat, teman curhat, ya, teman curhat. Dan istri, ingat, istri bukan bawahan kita, main suruh aja. Ada kan orang gitu, ada yang aneh senina ngelaanggap pernah, jangan piring terbang, ya, itu banyak peristiwa itu. Dia ada dulu juga pas suami istri, dia baru punya anak satu, ya, suaminya wira swasta. Kemudian pas siang hari kalau tidak salah jadi pertengkaran, ribut. Jadi ada yang aneh senina si nyendak nasi siwah masak niki, iya, terus jangan dekman goreng tempe barang apa karena gorengan ngana ngumi semua mah. Terus pirang si keduna masih hangat kan niki nasi na, iya pelewas nilai junun sunina terbang. Istrinya kan perempuan hatinya lembut jamaah, dek Noah gana terkenu si amakna, anaknya baru satu itu waktu itu, karena kita ikut melerai beri senina ule anang apa dengan doa, nah, takut. Tapi kita kan tidak sabar, berarti kita tidak berbaik kepada istri. Ule sampai nonton yang namanya itulah. Iya, tidak mau balik walaupun sekarang anak sudah kuliah kalau tidak salah. Itu karena trauma dia dengan tidak menduga begitu suami yang begitu dicintainya gara-gara dia sabar nikman masa pernah. Jangan sini kedumangan piring terbang, pirang bela nasi kesangkut. Ya. Sekarang negara Oh gitu ya. adanya undang-undang KJNT. Oh iya. Kekerasan dalam hubungan. Jadi menurut telaporan bau ya. Oh iya, alhamdulillah. Hukuman ada sampai 15 tahun. Masya Allah, 15. Siapa yang anu, istri juga bisa. Iya, kekerasan kan? Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ada ungkapan jamaah, semua bentuk kekerasan dilarang, kecuali keras yang satu. Betul itu? Iya, ada betulnya juga. Baik jamaah, itu yang kelima tugas kita ini laki-laki, para suami. Tahu umum kita mau ditebeli senina, merari, sini berdua ke. Yang keenam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi tetap pemimpin itu adalah suami. Walaupun mungkin istri itu lebih apa?
dari ekonomi dia lebih menghasilkan, tapi tetap sebagai pemimpin adalah suami. Karena Nabi menyatakan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Jadi laki-laki itu, suami itu sebagai pemimpin pada keluarganya dan nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya pada hari kiamat. Berikutnya yang ketujuh, jujur terhadap istri. Nah ini jamaah pengalaman kita, kenapa terjadi perceraian atau sering nabeswal antara suami dan istri? Ternyata setelah kita teliti permasalahannya nih, suami tidak jujur kepada istri atau sebaliknya istri tidak jujur kepada suami. Padahal jujur itu kata Nabi mendatangkan ketenangan, sedangkan bohong itu adalah mendatangkan apa? Keraguan. Maka dari itu kalau kita masih melaksanakan sering dusta, sering bohong, maka rumah tangga tidak kita bisa harapkan seperti kata orang sakinah mawaddah warahmah. As-sidqu tuma'ninatun wal kazibu raibatun. Jadi sebaiknya jujur jamaah nggih. Yang kedelapan, menjaga keselamatan istri dan anak-anak. Ini kalau ada yang ganggu istri, yang bertindak pertama siapa? Suami. Ada yang melukai anak, yang melindungi siapa? Suami. Suami. Tapi kadang juga ada seorang laki-laki yang karena seringnya kawin nih jamaah, itu katanya istrinya sampai 50 itu, 50 kali dia kawin. Dan masing-masing punya anak, ada si beranak 2, ada si telu, ada si sekik macam. Dan anaknya banyak. Datanglah anaknya berkunjung, kan sudah sepuh dia. Dia tanda anak-anak seluruhnya. Si Tarani ini dia tahu. Padahal anaknya luar biasa. Ya mudah-mudahan dia mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Tapi yang 50 niki dan dia barang niki jamaah. Jadi sudah dapat anak cerai, ya. Jadi ini tugas suami, menjaga keselamatan istri dan anak-anak. Kemudian membimbing akhlak istri. Nih kadang kita punya pasangan istri itu susah diarahkan menuju kepada kebaikan. Kalau kita nasihati, nasihat kita tidak didengar. Kalau kita arahkan, arahan kita dicuekin. Jadi di sini kewajiban kita membimbing akhlak istri. Jadi proses talak, ya, cerai itu tidak langsung harus dengan ucapan saya talak kamu, saya cerai kamu, tidak. Ada prosesnya. Kalau kita menemukan istri yang nusyus, yang ingkar kepada suami, jadi pertama itu adalah yang dilakukan adalah nasihati istri kita. Jadi nenek-nenek pun bagus-bagus sisi nasihat. Besok diulang lagi nasihat, diulang lagi nasihat. Kalau dengan nasihat istri masih nusyus, ingkar kepada suami, baru yang kedua, wahjuruhunna. Kata Allah ini, pisah tidur. Suruh istri kita, dek, ke kelam ini kamu tinduk di dalam, bareh aku tinduk di luar. Supaya bagaimana? Agar istri berpikir, ya tumben suami saya tidak mau tidur dengan saya, ada apa? Oh tadi saya sudah hilap, salah. Sehingga besoknya bisa baikan. Kalau dengan hijrah pisah tidur, istri masih nusyus. Masih nusyus jamaah. Ya, seingkar kepada suami. Maka lakukan yang ketiga kata Allah. Wadribuhunna. Pukul dia. Jadi kita suami boleh memukul, tapi bukan pukulan yang menyebabkan cedera. Pukulan apa? Peringatan. Amun bahasa dengan tu alai, bita ngandak si becino pu rabak tombongnya. Saudara rabak? Ayah bahasa mun padak ini keras lalu rabak.
Nah, ketika memukul, itu pun yang kita pukul bukan apa? Allah tadribal, kata Nabi, jangan kamu memukul wajah, jangan, bahaya ini. Yang pukul apa? Ya kakinya, atau mungkin pantatnya boleh. Peringatan. Kalau dengan memukul istri masih nusyus jamaah, masih doang ngelawan semama, masih ingkar li semama, dia netali semama, baru yang keempat kata Allah, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kirim hakim. No, berarti ulah tengah hakim hakim pengadilan deh. Hakim itu maksudnya panggil keluarga dari pihak laki-laki, kumpulkan keluarga di pihak perempuan. Di sana kita musyawarah untuk mufakat. Kalau memang masih ada harapan untuk kita bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kembali baik. Suami istri kembali baik. Benar-benar sakinah, mawaddah. Tapi kalau tidak bisa, wah lelah semama, di sanalah seorang suami boleh mengucapkan tolak tuki, saya cerai kamu. Tapi ingat cerainya jamaah jangan langsung apa? Talak 3, apalagi cerita talak 1000 mana ya Allah, dah lebih talak 1000. Ada yang ada kasus talak 100 mana. Pembina pun kada si gedakku Pak Ustaz. Talak 100. Tetap jatuhnya apa? 3. Walaupun satu peristiwa dari mazhab Syafi'i. Ya, kemarin ada kasus baru niki belum sebulan. Ini di teman setahun nikah niki. Jadi janda dengan duda. Belum saya penghulunya, ya. Meriah nikahnya. Meriah, ramai dari keluarga. Tiba-tiba nelpon si Nina sambil menangis. Apa rangka ibu? Ini. Oh paling bagus senang balik. Datang ke rumah sama suaminya. Ternyata sudah jadi mantan suami. Kenapa? Suami terlalu cepat mengucapkan kata-kata talak 3. Gara-gara uang. Terus istri minta supaya uang yang dipinjamkan kepada suami itu nengendengnya separuh kan. Tapi suami itu emosi. Mana kepeng sisi enggak lagu jadi telunta. Istri masih sayang kepada suami, nangis sendiri. Tentu kesida dengar, tentu tiang kan mulai juluntihan. Malah bercerita di anak-anak kan ada anaknya hadir di rumah juga. Tentu yang muni, nggih Pak Ustaz. Sudah muni, ngaku ya. Nah sekarang jadi masalah, istri masih cinta kepada suami. Tapi masalahnya sudah apa? Diucapkan talak 3, simbol aja nak seki. Jadi ngombe tenaga postan bandara tada. Ngombe teh cara teh menubu tolak. Ibu teh barang bapak teh caranya satu-satunya adalah suruh ibu kawin dengan laki-laki lain. Begitu kawin, bina rumah tangga itu pun kalau diceraikan. Kalau enggak, haknya suami yang kedua itu. Dan dia ke bujonji ke nikah kenca apa rana? Menjadi seninaku, bari kupak sida 5 juta. Ibu ngono, dan dia suwe-suwe di kamar. Jadi Nabi menyatakan kalau istilah dengan kan Cina butang gitu. Iya, Cina butang kan. Kata Nabi, kalau ingin kembali kepada mantan istri, zuk usailataha. Rasakan dulu madunya. Jadi hubungan suami istri itu pun besok kalau dia diceraikan. Kalau enggak bisa timan umiu. Suami anggana kan upahku sudah 5 juta. Mbak punya pang sudah pasangan selopuna pun kan dia nemilin yang haknya suami itu. Dan ini pernah terjadi jamaah rahimakumullah. Jadi itu pun boleh dilaksanakan kalau dicerai oleh suami yang kedua itu.
Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi membimbing akhlak istri kita. Jadi tersabarkah suatu saat kita menemukan ada perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran agama kita. Terus kita nasihati, karena memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Menekeras itu nurusangnya polak ya. Adeng-adeng. Mudah-mudahan kita berdoa dia kembali kepada jalan yang lurus. Terakhir jamaah, kewajiban suami kepada istri memberi teladan kepada istri. Dan apa saja bentuk-bentuk teladan nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan lain karena sudah datang waktu Isya. Demikian jamaah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Walafaminkum Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.